Bagaimana caranya kita itu bisa selamat? Bagaimana caranya kita bisa menyembuhkan diri? Maka ada beberapa hal yang masuk kategori obat, sehingga obat tersebut insya Allah mujarab. Mujarab itu berarti betul-betul sudah pernah terbukti bisa mengobati penyakit hati tersebut. Oh, ternyata diijabahnya doa itu tidak harus diwujudkan di dunia, tetapi karena buah kesabaran nantinya akan diijabah di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Yang terhormat Ustadz saya, Ustadz Arikul, ganteng, aku nggak mau dekat-dekat dengan saya. Yang sangat saya hormati seluruh para pengurus, tentunya mulai dari ketua dan jajarannya di Majelis Batu Jaga yang hadir pada kesempatan malam hari ini, dan seluruh para peserta tentunya malam hari ini yang bisa hadir maupun yang belum diberikan kesempatan hadir. Kita berdoa mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, tentunya sangat berterima kasih sekali dengan Gus Bintang, Gus Amir, dan para Gus-Gus yang lain. Perkenalkan, nama saya Betul Nurrohim. Sebetulnya saya sangat malu sekali ketika disampaikan tentang profil saya, dan di situ ada biodata terkait masalah latar pendidikan, latar belakang pendidikan. Jadi saya itu memang banyak masuk-masuk, tapi ikut tahasus. Tahasus itu kalau bahasa kerennya sekarang itu lebih familiar, lebih tepat itu pesantren kilat gitu. Tapi tetap saya domisili di sebuah pondok khusus. Namun di waktu-waktu tertentu saya selalu mengikuti tahasus di luar. Nah, jadi saya mohon maaf sekali seandainya nanti banyak sekali kekurangan, tolong jangan salahkan saya, salahkan Gus Bintang sama Gus Amir. Kenapa kok sampai mengundang saya? Seharusnya kita ketika berbicara tentang masalah mental health ini kita menghadirkan. Oke, kalau di situ memang ada keterkaitan dengan dalam pandangan Islam. Tapi kan harus mendatangkan psikiater juga. Ya. Jadi yang jelas malam hari ini pertama-tama saya sangat berterima kasih diberikan amanah. Wallahi di dalam hati saya tidak ada niatan untuk menggurui, karena kapasitas saya di sini juga sebagai anggota. Gus Amir tolong saya dimasukkan di Majelis Batu Jaga. Jadi suatu saat meskipun saya tidak diundang sebagai pemateri, saya tetap insya Allah datang kalau tidak benturan dengan kegiatan di masjid. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, saya tadi itu agak sedikit nervous. Mas Amir, saya ini kebiasaannya ngaji itu di majelis-majelisnya ibu-ibu, di majelisnya bapak-bapak. Kalau ini saya di majelisnya akademisi, di majelisnya anak-anak muda, saya ini pakai sarung apa pakai celana? Akhirnya mau tidak mau saya harus ngimbangi teman-teman. Nah ini kebetulan ada teman-teman dari Brimob juga, jadi saya pakai celana saja ya. Meskipun di dalam hati saya tetap orang yang paling fanatik dengan sarung. Karena sarung bagi saya itu praktis dan ISIS. Bukan ISIS organisasi terlarang, bukan, tapi dimaksud ISIS ini anginnya semeriwing lewat bawah. Terus kemudian yang disebut dengan praktis, dalam segala keadaan sarung itu memang saya katakan praktis. Oleh karenanya tidak berlebihan anak saya sudah 4 karena sarung tadi praktis. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai stretching saya katakan tentang selamat datang Ustadzku, Ustadz Khudaifah. Sudah ganteng, masih bujangan, ya. Siapa nih calon-calon? Mungkin ada calon-calon mertua ya di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat daripada niat ngaji, meskipun ini tongkrongan. Tadi Gus Amir katakan bahwasanya di sini siapa tahu ada manfaatnya, biar pulang meskipun sedikit bawa ilmu. Ketika kita hadir di sebuah majelis ilmu, entah itu di masjid, entah itu di tongkrongan, entah itu di rumah ibadah, maka niat yang pertama kita kembali kepada niat bahwasanya majelis ilmu itu adalah suatu amal ibadah yang mulia. Amal ibadah yang mulia harus disertai dengan niat yang mulia. Maka Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam keterangan kitab Qami'ut Tuhriyan di situ menjelaskan setidaknya ada 5 niat. Yang pertama, ketika kita menghadiri majelis ilmu, tujuan pertama adalah linaili ridhallah,
kepingin mendapatkan ridhonya Allah tentunya. Kemudian yang kedua adalah ad-darul akhirah. Kalau ditanya sampean ngaji tujuannya untuk apa? Pengen dapat pahala. Sampean sholat pengen dapat pahala. Sampean kenapa sedekah? Pengen dapat pahala. Jadi itu niat yang kedua. Kemudian niat yang kedua adalah tujuannya untuk menghilangkan atau meminimalisir kebodohan, ketidaktahuan. Bahasanya di sini adalah lizawalil jahli. Kalau ngaji berarti kepengen mengurangi ketidaktahuan. Kalau saya katakan kebodohan, mohon maaf saya sendiri bodoh. Maka saya tak sampaikan, kapasitas saya di sini sebetulnya sama seperti jenengan. Tidak ada istilah guru, Gus Amir. Di sini kita sama. Malah hakikatnya itu jenengan. Itu guru-guru saya. Tadi saya sampaikan sama istri, Dek, saya kayaknya baru kali ini ngajinya agak sedikit nyeleneh. Keadaan saya loh ya. Biasa kalau ngaji sama bapak-bapak, ngaji sama ibu-ibu di majelis taklim manapun, biasa saya. Ini tadi saya sibuk, harus belajar dulu. Jadi otomatis ketika saya mau ngaji, kok belajar dulu. Ini hakikatnya, yang murid itu bukan saya, bukan jenengan, tapi saya. Jenengan itu guru-guru saya. Lantaran saya disuruh ngaji di Baku Jaga, maka saya harus belajar dulu. Mau tolaah dulu. Buka-buka kitab dulu. Kemudian niat yang nomor 4, mohon maaf, li'ibqa'il Islam. Agama Islam akan tetap ada. Kapan kita mau mengkaji tentang masalah agama Islam? Ilmu agama Islam kita tidak mau kaji, otomatis Islam dengan sendirinya akan luntur. Nah, selain ibqa'il Islam juga li syiaril Islam. Maka dimanapun tempat kita bisa kok syiar Islam. Meskipun kita tidak memakai identitas khusus, maka dari Brunei itu yang lebih tepat itu Mas Iqmal kayaknya tadi yang pakai jubah itu pematerinya. Saya pakai jaket biasa. Dilanjutkan lagi niat yang nomor 5 itu yang tidak kalah penting adalah bersyukur kepada Allah. Kita masih diberikan kesehatan jasmani, terus kemudian kita masih diberikan akal yang sehat, sehingga dengan adanya majelis ilmu kita mengalokasikan nikmat yang Allah berikan kepada kita pada jalan yang diridhoi oleh Allah. Teman-teman semuanya, saya panggil teman karena hakikatnya kita sama. Teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah. Kita berbicara soal masalah salah satu hadis saja. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Sangat familiar di tengah-tengah telinga kita. Bahwasanya kita itu diwajibkan mencari ilmu. Tapi di situ menggunakan syarat fardhatun. Narasinya itu bukan fardun tetapi fardhatun. Kalau dalam ilmu bayan itu disebut dengan syarat mubalaghah. Syarat mubalaghah itu kalau di bahasa Indonesia, karena dulu saya belajar pendidikan formalnya itu sampai MTS saja, itu ada istilah majaz hiperbola. Majaz hiperbola, jadi dibesar-besarkan. Thalabul ilmi, menuntut ilmu, fardhatun, itu sangat fardu. Bukan lagi fardu, tapi sangat fardu. Lafaz fardun mengikuti wazan fa'ilatun, sangat fardu. Bukan lagi fardu. Orang Jawa mengatakan panas, itu panasnya biasa. Tapi kalau sudah bilang panas, itu berarti panasnya luar biasa. Ini namanya syarat mubalaghah atau majaz hiperbola. Terus kemudian menuntut ilmu itu sangat diwajibkan, sangat wajib. Bagi siapa? Fardhatun ala kulli muslimin. Bagi setiap orang Islam. Di sini yang dimaksud muslim berarti laki-laki. Wa fi riwayatin ukhra, dan dalam riwayat lain au muslimatin, atau wanita muslimah. Nah, pertanyaan akan timbul. Selama ini kita mempelajari berbagai banyak disiplin ilmu. Pertanyaannya, ilmu yang wajib digali, ilmu yang wajib dituntut, ilmu yang wajib dicari, itu sebetulnya ilmu apa? Malladzi, ilmu apa yang perlu wajib dicari itu ilmu apa? Terus dari berbagai banyak ulama itu terjadilah khilafiyah, perbedaan pendapat antara ulama. Ulama dari berbagai disiplin ilmu masing-masing berargumentasi yang jelas mengutamakan ilmu yang didisiplini. Namun Imam Al-Ghazali dalam keterangan kitab Minhajul Abidin, beliau mengerucut bahwasanya ilmu itu ada yang digali hukumnya fardu ain, ada fardu kifayah, ada sunnah ain, ada sunnah kifayah. Yang fardu ain itu tidak terlepas dari 3. Saya seliti sedikit ya untuk pemanasan. Ilmu yang wajib digali
Hukumnya fardu ain itu jumlahnya ada 3. Yang pertama adalah ilmu tauhid. Teman-teman semua kita pasti pernah mendengar ya, ada istilah tauhid. Tauhid itu apa? Secara bahasa, tauhid itu adalah mengesahkan Tuhan. Itulah tauhid. Tapi yang dimaksud tauhid di sini itu adalah di mana kita terlahir di bumi diciptakan oleh Allah, kita sadar adanya makhluk berarti adanya khalik. Adanya yang diciptakan berarti adanya yang menciptakan. Dan yang menciptakan itu siapa? Yang menciptakan tentunya kita wajib mengenal namanya Tuhan. Dalam konteks kita yang beragama Islam, Tuhan kita itu adalah Allah. Jadi sehingga kita wajib mengetahui Allah itu Tuhan kita, menciptakan kita, dan seluruh alam semesta raya ini berarti wajib memiliki sifat-sifat yang wajib dimiliki. Oke. Makanya kalau kita ngaji tauhid ada 10, ada 20 sifat wajibnya Allah, ada 20 sifat mustahilnya Allah, ada 1 sifat jaiznya Allah. Itulah tauhid. Belum lagi kita wajib mengetahui jumlah para malaikat, apa tugas-tugasnya. Terus kemudian kita wajib mengetahui para rasulnya Allah. Kita wajib mengimani apa yang dibawa oleh para rasulnya Allah. Terutama adalah Kanjeng Nabi Muhammad yang diutus oleh Allah li hidayatin nasi wa sya'adatihim, untuk memberikan kita petunjuk. Terus kemudian tujuannya adalah supaya memberikan kita dari petunjuk tersebut, memberikan kita keberuntungan, baik keberuntungan dunia maupun keberuntungan akhirat. Ini yang pertama. Kemudian ilmu yang wajib digali. Nomor 2, wajibnya bukan wajib kifayah, tapi wajib ain adalah ilmu syariat. Di mana kita mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali tidak pernah terlepas dari yang namanya hukum syariat. Apapun aktivitas kita pasti tidak pernah terlepas yang namanya hukum. Hukum Islam itu ada 5. Mohon maaf teman-teman mungkin yang berpaham lain, hukum yang cuma ada 2, bid'ah maupun sunnah, saya tidak mau mempermasalahkan. Yang penting kita tetap saudara. Yang jelas agama Islam itu memiliki hukum jumlahnya ada 5. Aktivitas kita mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali tidak pernah terlepas daripada salah satu hukum 5 tersebut. Hukum yang pertama wajib. Apa itu wajib? Melakukan dapat pahala, meninggalkan dapat dosa. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat. Itu kewajiban. Menuntut ilmu, patuh kepada orang tua yang sudah jadi istri. Saya lihat Mbak Ayu, Mbak Ayu masih ngaku bujangan. Nggak boleh Mbak Ayu ya. Ini Mbak Ayu dulu teman saya. Kalau Mbak Ayu sama seperti Gus Amir, mau ngaku jadi murid saya di madrasah, silahkan. Yang jelas Mbak Ayu masih segini, alhamdulillah sekarang sudah jadi ibu-ibu. Mbak Ana tetap tak senggol ya. Terus kemudian dilanjutkan lagi ada hukum sunnah. Melakukan dapat pahala, meninggalkan melakukan dapat pahala, meninggalkan tidak dapat dosa. Ada hukum haram. Melakukan dapat pahala, melakukan dapat dosa, meninggalkan tidak dapat. Melakukan dapat dosa, meninggalkan justru dapat pahala. Tapi jangan disalahartikan. Kadang-kadang teman-teman, jadi Pak Ustaz, saya ini dapat pahala ya kalau meninggalkan maksiat. Tergantung tujuannya. Kenapa sampean gak ngerum? Ladiesnya sekarang cakep-cakep dulu. Saya nggak punya uang. Nah, berarti meninggalkan bukan karena takut kepada Allah, tapi meninggalkannya karena nggak ada uang. Maka ini nggak masuk kategori dapat pahala. Dilanjutkan, hukum yang nomor 4 adalah makruh. Melakukan tidak dapat dosa, tapi kalau mau meninggalkan dapat pahala. Dan yang terakhir nomor 5 adalah mubah. Di mana melakukan maupun meninggalkan itu sama-sama tidak ada dosa, juga tidak ada pahala. Di antaranya kita nongkrong, ya, kita ngobrol, kita nonton TV, masak, nyuci, dan aktivitas lain. Nah, yang nomor 3, ilmu yang sangat atau yang wajib ain untuk digali. Nah, ini nanti kita mengerucut ke tema sedikit. Itu adalah ilmu syirri. Ahlan wa sahlan. Ini guru saya yang pakai songkok haji. Monggo. Ilmu yang wajib digali nomor 3 itu adalah ilmu syirri. Wajiban pertama iman. Yang kedua yakin. Yang ketiga ikhlas dalam beramal. Terus selanjutnya ada ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ada sabar, ada syukur, tawakal. Itu adalah kewajiban-kewajiban yang wajib dilakukan oleh hati. Itu wajib digali.
Belum lagi penyakit-penyakit hati. Penyakit-penyakit hati itu tidak sedikit. Ada penyakit hati yang pertama yang disebut dengan hasad, iri dengki. Ada penyakit hati yang disebut dengan riya. Kalau kita orang Indonesia nyebut pamer, sebetulnya bukan pamer. Kalau riya itu beda dengan pamer. Karena tidak semuanya pamer itu riya. Sampai jam tangan saya baru loh. Ini kan pamer, tapi tidak masuk kategori riya. Kenapa demikian? Karena definisi daripada riya itu adalah al-amalul akhirah li ajlin nas. Kita melakukan amal akhirat seperti sholat, seperti mohon maaf, ya termasuk ngaji ceramah, ya seperti sedekah, gitu. Terus kemudian puasa dan amal ibadah lain, tapi tujuannya ingin mendapatkan simpati dari manusia. Tapi kalau urusan dunia itu disebut dengan pamer, tapi tidak disebut dengan riya. Ada banyak lagi penyakit-penyakit hati, termasuk juga apa? Penyakit ujub, berbangga diri dengan amal ibadahnya. Dan banyak lagi penyakit-penyakit hati yang wajib kita ketahui, sehingga nantinya kita akan mengetahui tentang obatnya hati. Nah, saya akan sampaikan, saya tadi kan sudah menyampaikan sama Gus Bintang, sebetulnya yang hadir di sini itu setidaknya minimal ada 2 narasumber. Karena ini kajian hubungannya dengan Islam, ya oke lah kalau saya dipaksakan untuk hadir mengatasnamakan penceramah Islam. Tapi harus ada narasumbernya itu dari psikolog ya. Seharusnya begitu, tapi nggak apa-apa. Saya akan komitmen, saya akan bicara sesuai dengan kapasitas saya. Karena kami memiliki prinsip ketika urusan suatu tapi dipegang oleh orang yang bukan ahlinya, pasti nanti ngomongnya ngalor ngidul nggak karu-karuan. Gitu. Monggo sambil diminum, santai loh, jangan kelihatan sepaneng. Ustaz Sam Hakim, tadi saya sampaikan loh, sebelum ada jenengan, saya itu sebetulnya pengen sama seperti jenengan pakai sarung, tapi khawatir sama teman-teman nanti dibilang kayaknya sunatnya belum kering. Maka saya terpaksa pakai celana saja. Ya, seimbangilah teman-teman. Meskipun usia 40, maunya saya rasa itu biar 335 lah. Ya, agak ada pengurangan sedikit lah. Kita lanjutkan ya. Ada salah satu penyakit hati yang sering menghinggapi kita, itu adalah penyakit yang disebut dengan al-qanut min rahmatillah. Putus asa dari rahmatnya Allah. Putus asa, ya. Kemudian stres, depresi, tidur gelisah, tidak karu-karuan genai. Ini sedikit mengarah ke tema. Entah itu disebabkan apa, terutama di kalangan kaum muda ini. Saya akan langsung tunjuk ya, mohon maaf ya teman-teman yang dari Brimob ya. Teman-teman dari Brimob yang hadir di sini ini kebanyakan kemarin ngikutin seleksi casis Bintara. Tapi alhamdulillah diberi rezeki belum lolos ya. Nah, tahun ini belum lolos. Berarti dalam tanda kurung tahun ini tidak lolos ya. Nah, ini ada hubungannya. Sengaja saya Gus Bintang, sengaja saya ajak teman-teman sesuai dengan undangannya jenengan, karena ini sekaligus nyirami. Ada juga yang patah hati lamarannya nggak diterima sama calon mertua. Ada juga yang nembak tapi kemudian ditolak sama yang ditembak nggak jadi. Terus kemudian ada juga dapat teguran dari pimpinannya, atasannya. Ada juga yang dapat omel dari orang tuanya. Nah, ini masuk ke arah ini juga. Mental itu down, diantaranya ketika kita yang masih muda ini, contohnya, dapat teguran, baik itu teguran sebetulnya tidak terlalu keras, tapi ternyata di dalam hati kita itu ada sensitif, sehingga kita merasa capek, merasa lelah, ada istilah merasa jengkel. Maka di antara penyakit hati itu adalah al-haqdi, unek-unek jengkel di dalam hati. Dampak negatifnya akhirnya kita tidak mau lagi takdim ke orang tua. Dampak negatifnya akhirnya yang awalnya tidak doyan melakukan hal-hal yang berbau negatif, akhirnya mau melakukan. Dampak negatifnya yang awalnya terbuka dengan orang tua, terbuka dengan temannya, akhirnya menutup diri. Dampak negatifnya yang awalnya itu terbuka, semuanya mau kumpul, tidak mau kumpul lagi. Dan banyak sekali dampak-dampak negatif di dalam hal ini. Ketika kesehatan mental itu terganggu, maka sebisa mungkin kita itu mengobati dengan cara kita. Kita kembali. Apabila ada orang
yang di dalam mentalnya itu tidak sehat, maka bisa dipastikan sumbernya itu ada di dalam hati. Sebagaimana Rasulullah katakan, ala wa inna fil hasadi mudghatan wa inna fil jasadi mudghatan. Ala eling-eling atau ingatlah, inna fil jasadi, sesungguhnya di dalam fisik kita, jasad kita itu ada segumpal. Berupa apa itu? Idza sholahat sholahal jasadu kullu. Ketika segumpal darah itu baik, maka seluruh anggota tubuh kita itu bisa menjadi baik. Berarti sehat secara fisik. Tapi sebaliknya, tatkala hal itu buruk, maka semua itu menjadi buruk. Apa itu? Isinya adalah wahya al-qalbu. Isinya itu adalah hati. Jadi sekali lagi, ketika kesehatan mental kita itu terganggu, maka sumbernya itu ada di dalam hati. Bagaimana caranya kita itu bisa selamat? Bagaimana caranya kita bisa menyembuhkan diri? Maka ada beberapa hal yang masuk kategori obat, sehingga obat tersebut insya Allah mujarab. Mujarab itu berarti betul-betul sudah pernah terbukti bisa mengobati penyakit hati tersebut. Jadi sekali lagi, mental down ya, itu adalah penyakit hati. Entah itu karena adanya unek-unek, entah itu karena adanya putus asa dari rahmatnya Allah. Apalagi yang mohon maaf saya singgung ya, yang habis mengikuti tes tapi tidak lulus, di dalam hati itu pasti ada di dalam pikiran, Allah ini kenapa? Saya rajin sholat, fisik sudah terjaga, jasmani saya sudah terjaga, nilainya saya juga bagus, tapi ternyata kenapa saya tidak diloloskan? Loh, sadar bahwasanya ijabah itu dakwah. Di ijabahnya sebuah doa, ketika kita sudah ikhtiar sekaligus dibarengi dengan doa, tapi Allah belum mengkabulkan, maka kita harus ingat bahwasanya di ijabahnya doa itu bermacam-macam. Kalau saya mengkaji dalam sebuah kitab Ad-Da'wah An-Nahdiyah, di situ di ijabahnya doa itu ada 4 macam. Yang pertama, di ijabahnya doa alal faur, seketika. Ya Allah, saya pengen mempersunting dia, kabulkanlah doaku ya Allah. Itu diijabah seketika. Akhirnya terlaksana apa yang dia hajatkan. Maka itulah yang disebut dengan ijabah dakwah alal faur. Oleh Allah diijabah seketika. Ya Allah, saya tahun ini sudah berusaha, sudah saya siapkan, ingin daftar. Terus kemudian diijabah oleh Allah. Maka itu namanya al-ijabah alal faur. Seketika diijabah. Kemudian yang kedua, ini perlu diingat. Diijabahnya doa yang nomor 2, itu ala ta'khil hikmatin. Bisa juga ditunda-tunda karena adanya sebuah hikmah. Saya bekerja sudah baik-baik, tapi juga masih dapat omelan. Saya daftar mulai dari tahun 2022 nggak lolos. Tahun 2023 saya tetap daftar nggak lolos. Tahun 2024 ini nggak lolos. Kesempatan tahun terakhir di tahun 2025 kebetulan lolos, diijabah oleh Allah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya diijabahnya doa kita itu bisa juga ditunda-tunda karena adanya hikmah. Seandainya tahun 2022 saya diterima lolos, belum tentu saya siap dari sisi finansial, dari sisi mental. Tahun 2023 pun demikian, tahun 2024 pun demikian. Ternyata tahun 2025 kita memang dimatangkan dari sisi finansial, dimantapkan dari sisi mental. Akhirnya masuk lolos. Nah, begitu juga banyak yang mungkin ikut tes-tes yang lain, bukan hanya tes kasus TNI Polri. Yeah. Pokoknya banyak sekali yang di situ sampai suudzon terhadap Allah. Terus kemudian doa diijabah yang nomor 3, itu ada kalanya yang kita harapkan itu Gus Amir, saya ini kan pernah muda ya. Ya, kita juga pernah ikhtiar sama-sama seneng sama cewek di Demak sendiri. Ya, diikhtiari sudah didoakan, tapi ternyata dikasihnya itu cewek Madura. Ini contoh ya, Gus Amir ya. Ini menunjukkan bahwasanya tidak semua yang kita minta kepada Allah itu kemudian diijabah sesuai dengan pintaan kita. Ada kalanya diijabah itu justru mintanya A dikasih B, karena menurut Allah itu B yang lebih baik untuk kamu. Ada yang daftar kasus TNI maupun Polri,
baik Bintara maupun Tamtama, berulang kali daftar nggak lolos. Ternyata daftar, meskipun kalau sekarang CPNS sudah tidak ada seandainya ya, P3K, lolos. Maka di situ memang menunjukkan bahwasanya yang paling terbaik ternyata Allah menyediakan lapangan rizki selain daripada yang diminta. Dan yang paling ngeri itu yang terakhir. Yang terakhir ini adalah ketika sudah berikhtiar, ketika kita sudah berdoa, yang diharapkan semoga terwujud, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, bahkan mulai berapa puluh tahun belum juga diijabah. Mohon maaf tak singgung sedikit ya. Ada orang itu depresi, ada orang itu terkena mental. Ini bukan hanya anak-anak, bukan hanya remaja, tapi orang tua. Sudah menikah berpuluh-puluh tahun, belum juga dikaruniai anak. Terganggunya kesehatan mental itu bisa juga kan karena adanya sering dibully, karena adanya sering tekanan dari kanan kiri, mohon maaf, sampai menikah sudah 7 tahun, anaknya mana? Kata ini sepele, tapi menyakitkan. Dan ini sangat mengganggu kesehatan mental kita. Ternyata bukan hanya kalangan remaja, tetapi ini kalangan orang-orang yang sudah dewasa, berpuluh-puluh tahun menikah, juga mudah terganggu. Nah, kalau demikian, maka mau tidak mau harus cari obatnya. Jadi ada kalanya orang sudah berusaha kemana-mana, tidak ada. Oh, ternyata diijabahnya doa itu tidak harus diwujudkan di dunia, tetapi karena buah kesabaran nantinya akan diijabah di akhirat. Wa hadza khairun lidai. Ini adalah hal yang paling terbaik bagi orang yang berdoa ketika dia bermunajat kepada Allah, kemudian belum diijabah di dunia, akhirnya disuruh bersabar, nantinya justru akan dibalas lebih ketika di akhirat. Kita kembali. Ketika kita sudah mendapatkan hal semacam ini, yaitu terganggu kesehatan mentalnya, karena yang diundang ini ustadz dan disuruh berbicara soal agama Islam, maka kita kembali kepada ajaran agama Islam. Ajaran agama Islam tentang apa? Ya tentang masalah kesehatan mental. Jiwa kita terguncang, maka kita kembali mencari obatnya. Ya. Allah berfirman, "May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra." Jadi begini. Saya membaca kitab namanya Al-Azkar An-Nawawi. Kitab Al-Azkar An-Nawawi ini susunan daripada Imam An-Nawawi, Imam Zakaria, jadi bukan Imam An-Nawawi Al-Bantani. Akhirnya saya langsung teringat ketika masih kecil di kampung halaman, itu pernah suatu ketika, entah sholat maghrib, entah sholat isya, entah sholat subuh, segala bentuk ketaatan dilakukan pada malam hari, qiyamul lail. Nanti Mas Adnan jangan tanya kalau sunnah Rasul malam Jumat termasuk qiyamul lail gitu. Itu jangan diomongkan. Ini malam Sabtu sudah lewat ya. Kemudian yang nomor 4 adalah watabir indah sahur. Syukur-syukur bagi yang memiliki gangguan mental ini, maulah mendekatkan diri taqarruban ilallah. Waktu sahur berarti kurang lebih jam 3 sampai sebelum subuh, mau tabarruk kepada Allah, meminta-minta kepada Allah agar hatinya diberikan ketenangan. Dan yang paling penting juga itu adalah nomor 5. Apa itu? Mujalasatus sholihina. Mau kumpul bareng dengan orang-orang soleh. Teman-teman, kalau kita mengatakan soleh itu definisinya apa sih? Soleh itu apakah orang yang tidak pernah melakukan maksiat? Tidak. Mana sih ada orang yang tidak pernah melakukan maksiat? Pemateri norohim, nah ini maksiatnya. Meskipun beda-beda macamnya, tapi kan kita pernah melakukan maksiat. Tapi yang disebut dengan orang soleh itu adalah orang yang berusaha melakukan ketaatan perintah kepada Allah, berusaha untuk meninggalkan larangan Allah, dan hubungan antara manusia dengan dirinya itu sama-sama baik. Jadi hubungan Allah baik, hubungan dengan manusia itu baik, itulah orang soleh. Orang soleh itu bukan orang yang tidak memiliki dosa sama sekali, tapi orang soleh itu adalah orang yang memiliki kebaikan dan keburukan, namun kebaikannya lebih mendominasi daripada keburukannya. Nah, orang-orang soleh itu perlu kita kumpuli. Karena teman duduk kita, teman berinteraksi kita,
itu sangat mempengaruhi di mental kita. Sekali lagi, orang dekat kita, teman duduk kita, orang yang berinteraksi dengan kita, itu sangat mempengaruhi mental kita. Sampai-sampai di sini Sayyid Ibrahim Asy-Syamarqandi, saya membaca banyak beberapa kitab, tak ambil petik, tak ambil satu kuras. Ini induknya ada kitab Tanbihul Ghafilin. Ambil Ghafilin dari sisi bahasa itu artinya mengingatkan orang-orang yang lupa, mengingatkan orang-orang yang lalai. Ya, jadi saya mengingatkan diri saya sendiri. Apabila kita sedang mengalami gangguan mental, maka langkah yang paling terakhir kali adalah kita perbanyak kumpul, kita banyak terbuka dengan teman-teman kita yang soleh-solehah. Karena di sini dijelaskan, waman jalasa ma'al fusaqi, waman utawi sapane wong itu jalasa duduk bareng berinteraksi dengan siapa? Ma'al fusaqi, dengan orang-orang yang fasik. Orang fasik itu orang yang rajin melakukan maksiat. Termasuk saya. Kok dikumpuli terus? Maka di situ apa? Ya, di situ efek atau dampak buruknya adalah dia itu nanti akan berat melakukan ketaatan. Dia akan berani melakukan maksiat. Jadi ketika, mohon maaf, teman-teman mungkin ada yang sedang, mohon maaf ya, sedang putus asa, depresi, dan lain sebagainya, kok kita justru larinya pada orang-orang fasik, teman-teman kita yang ahli maksiat, maka bisa dipastikan, yang awalnya kita tidak doyan, mohon maaf, tidak doyan minum, akhirnya jadi doyan minum. Yang awalnya kita tidak doyan melakukan sesuatu yang buruk, akhirnya berani. Begitu juga yang awalnya sholat, akhirnya nggak mau sholat. Yang awalnya mau baca Al-Quran, nggak jadi baca Al-Quran. Karena apa? Karena kumpulannya. Sebaliknya, kapan kita kumpul bersama dengan orang soleh, maka Allah akan mendapatkan di dalam hatinya semakin rohbah, demen, cinta terhadap hal-hal yang ketaatan. Berat melakukan maksiat, terus kemudian ringan melakukan ketaatan. Sebagai penutup, saya sampaikan, apabila kita memiliki gangguan mental, maka setidaknya kita berusaha untuk mengobati. Nah, kalau sudah mengobati, maka kita serahkan kepada Allah, tawakal kepada Allah, karena adanya tawakal itu ba'dal ikhtiar. Ketika kita sudah ikhtiar, ketika sudah berusaha, sudah berdoa, maka kita kembalikan kepada Allah, apapun hasilnya itu dikembalikan kepada Allah. Kiranya cukup sekian. Man kasura kalamuhu kasura khata'uhu. Semakin banyak yang disampaikan, maka berpotensi banyak juga yang kekeliruan. Jadi saya khawatir, maka saya tutup. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jam 2 sampai pas. Iya, saya minum. Alhamdulillah. Teman-teman ada yang bertanya pada Ustaz? Sana ada yang bertanya? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesabarannya dari teman-teman. Ustaz tadi sempat menjelaskan bahwa kita harus berkumpul dengan orang soleh kita. Itu orang soleh yang sudah kita lebih dekat dengan mereka. Tapi Ustaz tadi tentang bahasanya bahwa kadang tidak ada orang yang mempengaruhi kesehatan orang. Tapi kalau sekarang pertanyaan saya di sini yang paling terjadi orang sebenarnya yang sudah kita kadang keluarga sendiri, kadang sahabat sendiri yang memang kita anggap dia orang terbaik buat kita, tapi ternyata dia juga menjadikan kesalahan. Nah, Ustaz, kalau mungkin kita menjalani orang ini secara
Itu pertanyaan saya. Ya, langsung dijawab, ya, sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak, tadi belum kenalan. Nggak ada salahnya ya. Iya. Langsung dijawab supaya nanti mungkin ada pertanyaan yang lain. Dalam keterangan kitab Ta'alimul Muta'alim, hal yang paling susah itu bukan menjawab, tapi bertanya. Kenapa? Kalau menjawab, seandainya saya sampaikan, mohon maaf saya belum bisa menjawab, itu sudah cukup. Tapi kalau bertanya, harus butuh pemikiran. Saya harus bertanya soal masalah apa. Ya. Nah, alhamdulillah ada satu pertanyaan penting. Pak Ustadz katakan bahwasanya sebisa mungkin kita itu ngumpuli orang-orang yang soleh. Jadi orang-orang dekat. Tapi justru realitanya ketika kita kumpul dengan orang-orang, mohon maaf, orang-orang terdekat kita itu justru malah yang menjatuhkan mental kita. Baik dengan ucapan maupun perilakunya, sikapnya. Itu realistis. Apakah kita boleh dengan perlahan-lahan kemudian kita meninggalkannya? Jangan. Untuk meninggalkan itu nanti disebut dengan qati urrohmi, memutus yang namanya tali silaturrohim. Tapi ada kalanya yang nama istilahnya menjaga jarak. Jadi sehingga bahasa istri saya ini kan ya pernah mengalami hal semacam itu juga. Jadi untuk menjaga kewarasan mental, jadi nggak ada salahnya kita menjaga jarak. Menjaga jarak itu bukan berarti qati'ur rohmi, bukan berarti memutus tali persaudaraan. Karena kalau memutus tali persaudaraan itu juga dibarengi dengan hati. Saya jengkel. Kalau sudah jengkel berarti ada penyakit hati baru, namanya al-haqtu, unek-unek, jengkel, balas dendam dan lain sebagainya. Nanti tumbuhnya nular ke penyakit hasad atau hasud atau iri dengki. Jadi Mbak, jawaban saya sesuai dengan kapasitas pengetahuan saya. Mohon maaf jika memang ada kesalahan. Jawaban saya adalah sebisa mungkin kita ngumpuli orang-orang yang soleh. Orang yang soleh dalam hal ini bukan berarti soleh itu status orangnya, bukan. Tetapi soleh dalam hal ucapan maupun dalam hal tingkah laku sikapnya. Nurrohim ini mungkin pandangan orang yang tidak paham, oh Ustadz itu pasti soleh. Belum tentu. Bisa juga justru orang yang dekat dengan saya tidak tak kasih nasihat watawasobil haqi watawasobil sobri, yang ada justru malah tak balik bully. Ustadz ini bagaimana? Saya ini selalu ditanya kapan nikahnya, begini-begini, saya sakit hati, saya jengkel, dongkol dan lain sebagainya. Nah, justru malah kok saya bully balik. Ini berarti casing individu itu tidak menjamin kesolehan. Yang dimaksud soleh itu adalah ucapan dan perilaku. Jadi sekali lagi jangan diputus tali silaturahimnya, tapi silahkan jaga jaraknya. Ambil mana kita hidup, ambil yang nyamannya demi kewarasan kita. Yan, itu Mbak ya. Monggo yang lain, siapa tahu ada. Saya ini orang kalau saya sebut yang kayak Waalaikumsalam. Sebenarnya ada khusus yang dibalik, ada khusus yaitu alhamdulillah pada hari ini berbeda untuk bersama saya ada keluarga kemudian ya kita harus berpikir semuanya dan kita kemudian melihat bisa nongkrong. Nah, pertanyaan saya biasanya inti dari saya itu aku baru dilihat diri ya. Tapi di masa sekarang itu kebanyakan dirinya itu kalau sama orang itu tidak kenal ya. Tapi rombongan orang lain itu ada akhlaknya. Ini dibolehkan atau tidak? Saya ini bisa tidak. Jadi mengalami bahwa juga anak sebelum ya kalau ini belum atau tidak, tapi
Kemudian yang kedua, masih terkait dengan pertanyaan yang pertama. Kita biasanya mental health ini berhubungan dengan toksik. Nah, kalau kita kemudian kita memutus khususnya ada hubungan dengan mereka yang toksik ini termasuk bagian dari memutus silaturahmi. Kita jadi jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya panggil Gus juga ya. Gus Bejo, saya berpedoman dan berprinsip, saya menyadari saya sendiri banyak dosa. Saya sendiri menyadari bahwasanya banyak maksiat yang sampai saat ini pun saya masih belum bisa meninggalkan. Namun ya saya rasa tidak terlalu amat-amat dong. Saya imam dong. Dan saya tinggal di dalam. Yang jelas memang saya memiliki prinsip kulil haq walau kana murra. Katakanlah perkara hak meskipun itu memang pahit jika kita dengarkan. Saya sendiri kalau menyampaikan rasanya pahit, otomatis memukul diri saya sendiri, menambah diri saya sendiri. Kalau saya sampaikan, begitu juga audiens yang mendengarkan, pasti ternyata begitu ya. Tapi tetap saya sampaikan. Karena ini kajiannya adalah kajian Islam, maka saya akan jawab untuk pertanyaan yang pertama. Healing sering kita laksanakan berbareng. Ya pokoknya yang jelas nggak mungkin cowok-cowok saja. Yang jelas ada ceweknya. Kembali kepada pedoman kita di dalam agama Islam, memang ikhtilatur rijal bin nisa, percampuran antara laki-laki dengan perempuan itu sebetulnya tidak diperbolehkan. Dan itu saya jawab, meskipun itu pahit, harus saya sampaikan. Nanti kalau saya sampaikan karena saya sungkan, nggak apa-apa, otomatis saya melegalkan perkara yang sebetulnya diharamkan. Jadi tetap saya katakan ikhtilatur rijal bin nisa, percampur adukan, meskipun mengunjungi pengajian. Kalau di tempat kami di Jawa itu sholawatan. Itu kanan kiri itu campur aduk jadi satu. Itu casingnya pengajian, casingnya sholawatan. Tapi ikhtilatur rijal bin nisa, percampur adukan antara laki-laki dengan perempuan dalam agama kita tetap masuk kategori haram. Kenapa? Yang jelas mabonatus syahwat. Ya. Mabonatus syahwat itu artinya ketika ada laki-laki dengan perempuan, meskipun banyak orang, tapi kumpul aduk di dalam satu, gejala nafsu birahi kita itu pasti akan tumbuh. Dan saya orang normal, bukti normal saya pernah menghamili istri saya 5 kali. Maksudnya hamil istri maksudnya ya secara sah ya. Jadi saya jawab nih, meskipun healing kita rame bareng-bareng, ikhtilatur rijal bin nisa itu hukumnya adalah haram. Nah, kalau memang terlanjur semacam itu nggak bisa ditinggalkan, maka kita sebisa mungkin mengambil amannya. Li'amnil fitnah. Sebisa mungkin kita jangan mengambil keadaan yang sekiranya itu rawan dengan adanya fitnah. Fitnah itu apa? Al-fitnatu az-zina wa muqaddimatihi. Yang dimaksud fitnah itu adalah zina dan pendahulunya zina. Berarti kita nggak boleh persepian. Kalau memang rame, ya rame-rame bareng-bareng lah. Sekiranya kita tidak tidak terjadi fitnah yang rawan. Gitu. Kalau sekedar rame-rame begini kan kumpulnya kan nggak mungkin saya melakukan 2 hal, melakukan 4 mata saja kan nggak mungkin. Gitu. Jadi rame-rame. Jadi saya katakan semacam itu, gitu. Jawabannya semacam itu. Jadi ini lebih tepat lagi ini di bidang ilmu saya yaitu fikih. Jadi kebetulan saya larinya ke fikih hasilnya. Terus kemudian jawaban yang kedua, lingkungan toksik itu sangat memberikan dampak yang signifikan terhadap kesehatan mental. Itu nyata. Maka kami dari orang Jawa yang biasanya kaum muda itu lebih berbahaya itu mohon maaf saya pakai bahasa kasar, sangkeme tanggo. Sotope tanggo ya. Ketika kita hidup di lingkungan yang toksik, entah itu lingkungan rumah kita, entah itu lingkungan kerja kita, ya, atau bahkan itu lingkungan tongkrongan kita, itu sangat rawan, ya, sangat rawan. Maka dari situ saya kembali lagi kepada pertanyaan Mbak tadi, yang dimaksud silaturahim wajib disambung dan kemudian memutus itu hukumnya adalah haram. Tapi kalau menjaga jarak itu tidak masalah, karena di dalam hati kita memang tidak ada niatan untuk memutuskan. Kalau memutuskan itu ketemu saja nggak mau nyapa. Tapi kan kita memang di situ menjaga
menjaga jarak berarti mengurangi volume pertemuan. Biasanya ya memang di dalam rumah, tapi di sisi lain kan terbuka di luar. Jadi bukan berarti kemudian tertutup semuanya, mulai dari A sampai Z tertutup terus kemudian tidak mau keluar sama sekali. Seandainya memang tidak keluar di lingkungan tersebut, tapi di lingkungan lain tetap keluar. Jadi jangan sampai ada unek-unek di dalam hati, terus kemudian kita simpan sendiri, tanpa adanya filter di dalam hati kita, yang ada gangguan mental akan terjadi. Saya rasa begitu, Gus Bejo. Jadi kalau memang ada kekurangan, nanti biar ditambahi sama Gus Bintang. Monggo. Yeah. Di era sekarang itu bagaimana kan sosial media itu satu hal yang kita lalui di keseharian, dan persoalan yang jauh merasakan itu juga hanya di dalam sosial media bahkan persoalan kayak ideologi dan segala macam itu kan dibahas juga dari sosial media. Sekarang memang sudah kita lain banget segala macam. Apakah sekarang mungkin kalau kita lihat dari persoalan dasar, kira-kira apa yang harus kita lakukan itu? Apabila tidak sampai untuk dapat berisi dari dokumen yang lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Media sosial itu berupa alkitabah, berupa tulisan. Alkitabah itu ahadul lisana ini. Tulisan itu adalah salah satu lisan. Jadi lisan yang kedua setelah lisan yang ada di dalam jasad kita itu adalah tulisan. Bahkan tulisan itu abor, lebih berbahaya daripada lisan yang sesungguhnya. Saya mengatakan sama Gus Amir, Ustadz Arikul itu loh. Nah, kemarin itu dia bawa cewek baru, gitu. Ini contoh Ustadz, nggak mungkin ya. Apa berani sama istrinya? Dapat pintu tuh. Ini kalau saya ngomong sama Gus Amir, berdosa. Jika memang benar masuk ghibah, jika itu tidak benar masuk fitnah. Dosa ghibah besar, dosa fitnah jauh lebih besar. Ini baru lewat lisan secara langsung. Tapi berbeda dampaknya ketika saya langsung tulis di story atau di Facebook. Saya melihat sendiri kelihatannya alim, tapi saya tag Ustadz Ariful ternyata begitu. Nah, ini dampak negatifnya abor, lebih berbahaya. Kalau tadi cuma hanya dengan Gus Amir, kalau sekarang media sosial bro, yang baca tidak sedikit orang, itu lebih berbahaya. Dan di screenshot kemudian di share, akhirnya sampailah ke istrinya. Nah, dampaknya itu sangat besar. Jadi begini, Gus Aldi, yang jelas ketika kita menyikapi masalah media sosial, paling utama itu adalah hati. Paling utama itu adalah hati. Ketika kita sudah memiliki filter, tidak mudah baper, tidak mudah al-haqdu, tidak mudah adanya dendam, tidak mudah adanya unek-unek. Dan yang paling utama, kewajiban hati itu adalah bersabar, maka di situ adalah filter. Filter-filter ini nantinya kita akan bisa merasakan tidak mudah baper, tidak mudah sakit hati, ketika kita menyikapi hal-hal yang di situ ada unsur menjatuhkan di kesehatan mental kita. Perkara sabar itu ucapan yang paling mudah untuk diucapkan, tetapi paling berat untuk diamalkan. Namun meskipun demikian, jika ditanya demikian, Gus Aldi, saya pun akan menjawab demikian. Jawaban saya, maka kita pertebal yang ada di dalam hati kita, yaitu filter, tidak mudah baper, tidak mudah sakit hati, tidak mudah al-haqdu, tidak mudah yang namanya suudon,
dan yang paling terbesar lagi adalah perkuat kesabaran. Karena kalau kita nurutin media sosial, isinya baper terus, Gus Aldi. Okay? Orang yang sebetulnya bukan nyindir kita, tapi dia posting media sosial itu dikonsumsi oleh publik, mau tidak mau kita baper. Nah, bapernya kita itu berarti kesalahan kita. Kenapa? Di dalam hati kita kurang adanya filter. Itu Mas Gus Aldi ya. Monggo jenengan terima, alhamdulillah, enggak juga enggak masalah. Ya, alhamdulillah. Sampun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya nih Ustaz. Ini contoh kasus. Jadi seumpama teman saya di studio ini mau hutang sama saya, katakanlah 10 juta. Dan saya tahu studio ini nganggur, nggak kerja, dan potensi mengembalikan tidak ada. Tapi di sisi lain, Gus Dur ini langsung kena musibah, nambah uang, dan harus ganti rugi. Kalau beliau tidak ganti rugi, beliau akan di penjara. Saya sebagai orang, apakah harus mengutangi dia atau tidak? Tapi kalau saya jadi mengutangi dia, dan saya sudah tahu potensi dia mengembalikan karena dia kabur, dan kerja, dia ada makan, itu bisa mengganggu mental saya, pikiran saya, karena dia kemungkinan real. Di satu sisi dia sudah butuh, takutnya bisa memutus tali silaturahmi. Kira-kira di dalam kasus ini bagaimana kau bisa melihat kegalauan saya? Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Aslinya ini bukan pertanyaan tapi curhat ya. Gus Aldi. Jadi begini. Yang pertama, al-iqradu, menghutangi orang, bukan hutang ya. Kalau al-qardu hutang, tapi al-iqradu itu berfaedah muta'addi, berarti menghutangi. Menghutangi itu hukumnya sunnah. Menghutangi itu ibadah sunnah. Ibadah sosial. Sunnah. Sunnah berarti melakukan dapat pahala, meninggalkan tidak dapat dosa. Itu definisi sunnah. Terus kemudian kita timbang, kalau saya kasih ke Gus Bejo, otomatis kewarasan saya, kesehatan mental saya, itu nanti akan terganggu. Sedangkan menjaga kesehatan mental, ini digembar-gemborkan ya, apalagi untuk saat ini sedang menjadi trending topik. Kesehatan mental itu hukumnya wajib dijaga. Berarti menjaga mental itu hukumnya adalah wajib. Dan ini keadaannya fleksibel. Kalau Gus Syafi'i memang kan kebetulan orangnya berduit, apalagi di Cepos. Nominal keuangan itu fleksibel, artinya betul-betul berat bagi kita atau ringan bagi kita, yang bisa merasakan itu adalah jenengan. Jadi semua dikembalikan kepada jenengan, tapi jenengan harus memiliki prinsip. Menjaga mental sehat hukumnya wajib. Ngutangi hukumnya sunnah. Ada sebuah kaidah fikih, al-wajib la yutraku li sunnatin. Perkara wajib itu tidak boleh ditinggalkan karena melakukan perkara sunnah. Jadi seandainya jenengan ingin melakukan ibadah berupa memberikan hutang, maka jenengan memang betul-betul siap. Artinya konsekuensinya tidak disaur, atau seandainya disaur pun dicicil sedikit-sedikit. Gus Bejo, mohon maaf, saya yakin jenengan tidak begitu. Tapi kenapa Gus Syafi'i itu langsung mengisbatkan itu jenengan? Tidak masalah. Yang jelas dikembalikan kepada jenengan. Konsekuensinya nomor satu, bisa juga jenengan tidak disaur sama sekali. Nomor dua, bisa juga disaur tapi dicicil sampai berapa tahun itu baru lunas. Jadi ini kembali kepada jenengan. Mental ini terganggu tapi cuma sedikit, toh duit saya banyak, toh saya nanti pasti akan ada gantinya, memiliki keyakinan. Jadi sekali lagi kembali kepada jenengan. Tapi kalau di dalam agama Islam, ya kembali kepada kaidah fikih, al wajibu la yutraku li sunnatin. Perkara wajib jangan sampai ditinggalkan hanya karena perkara sunnah. Contohnya apa? Saya nanti, contohnya seandainya Gus Syafi'i ini sudah menikah. Biasanya kalau saya kasih hutangan kepada Gus Bejo, nanti yang ada saya bentuk pada istri saya. Contoh, maka lebih mengutamakan yang mana? Lebih mengutamakan dengan
keluarga. Tapi di sisi lain, Gus Bejo sangat membutuhkan, ya kembali kepada jenengan. Keadaan finansial jenengan itu sedang sehat-sehat saja atau sedang kurang sehat, yang mengetahui adalah jenengan sendiri. Ya? Karena ini fakta ya. Ketika butuh itu luar biasa membutuhkannya, tetapi ketika mengembalikan itu jauh lebih dalam yang memiliki hutang. Itu lebih dalam. Jadi intinya seperti itulah Gus Ab. Matur mawon. Saya rasa sudah jam berapa Gus? Jam 12 ya. Setengah 12 jam waktu Indonesia Barat. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Baik teman-teman, terima kasih. Ada beberapa poin yang mungkin saya rangkum di dalam catatan saya ini. Pertama-tama, hakikatnya hati itu adalah bersih. Jadi semakin kita mendekatkan diri kepada maksiat, maka akan timbul noktah atau titik-titik hitam, yaitu dosa. Dan penyakit hati diantaranya adalah hasad, riya, ujub, putus asa, depresi, sedih, dan lain-lain. Kemudian dari penyakit hati itu timbullah tadi kalau istilahnya Ustaz Rohim atau perasaan marah yang tertanam seperti itu. Dan itu bersumber dari hati. Nah, hati ini jika sumbernya baik, maka semuanya juga akan baik dan sebaliknya. Kemudian jika hati, konsekuensi dari jika hati itu sudah kotor adalah yang pertama susah menerima nasihat, yang kedua berat untuk melakukan ketaatan, dan yang ketiga berani melakukan maksiat. Dan obat hati diantaranya untuk mengatasi masalah hati ini, yang pertama ada membaca Al-Quran, kemudian dengan sedikit makan atau kalau dalam bahasa kita puasa ya, puasa, kemudian melakukan ketaatan pada malam hari seperti zikir, sholat dan lain-lain, kemudian meminta kepada Allah, yang terakhir adalah berkumpul dengan orang-orang soleh. Dan ketika kita sudah berusaha, ketika kita sudah berikhtiar, kemudian kita menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, kita tawakal kepada Allah. Baik teman-teman, saya kira ini saja untuk malam ini. Sebelum kita tutup, saya mohon dengan sangat Ustaz Ariful Abdullah untuk memimpin kita dalam doa. Tutup atau kita akhiri majelis ilmu kita ini dengan baca doa bersama-sama. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعلنا من المصلحين. اللهم اجعلنا من المصلحين. اللهم اجعلنا من المصلحين. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو
العفو فاعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شرور خلقك سلمنا وعلى غيرك لا تكلنا اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله mudah-mudahan ini mengenai amal soleh dan ilmu yang bermanfaat. Dari sedihnya, dari galaunya, mohon maaf jika ada salah sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.